Jangan sampai anak-anak ya yang ngerjain terus orang tua. Bunda sudah ingatkan kemarin. Jangan sampai ngerepotin mama sama papamu. Ayo. Kamu ngerjain, Bu Nanda sudah ngasih kunci jawaban. Kamu tinggal mencocokkan kerjaanmu. Kalau misalnya ada yang salah, Bu Nanda kasih kunci jawabannya, kita bisa perbaiki. Oke? Baik, udah lengkap semuanya. Soalnya saya ngafalin yang Ngafalin. jadi lupa. Sama PPKN. Alasanmu kok banyak sekali sih. Semuanya yang lain mic-nya dimatikan dulu. Kita mulai dengan doa. Gilirannya siapa ya? Kemarin sudah yang mimpin doa? Sudah Alex sudah ya? Andrew sudah ya? Mimpin doa kemarin yang bisa apa nggak kemarin? Sudah ya Andrew ya? Iya, tapi dia yang ada suaranya. Oke. Bianca sudah mimpin doa atau belum? Bianca sudah gabung. Edric bisa dengar suaranya Bu Nanda. Edric, hai. Rusak. Bisa. Oke, kameramu nggak bisa ya nak ya? Edric kameranya nggak bisa. Ya kadang-kadang bisa kameranya itu. Oke, ya udah. Ada PH hari ini minggu depan. Kita mulai dengan doa. Bianca bisa mimpin doa? Oke. Semua ambil sikap berdoa, nggak tolak-tolak ke sana kemari. Udah ambil sikap berdoa tangannya yang benar. Bianca dengar Bu Nanda? Ya. Dengar? Dengar. Ya. Bianca mimpin doa ya. Dengar. Yang lain diam dulu. Oke. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas pagi ini. Engkau kembali mengumpulkan kami dalam pelajaran agama pada pagi hari ini. Berkatilah kami agar semua kami dapat belajar dengan baik, dengan hati yang baik, hati yang gembira. Bantulah kami agar dapat memahami pelajaran agama pada pagi hari ini dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Kalau misalnya anak-anak belum siap mimpin doa, bilang aja sama Bu Nanda, nggak usah takut. Ya, misalnya, Bu, saya belum siap mimpin doa, nggak apa-apa. Bisa diganti sama temanmu yang sudah siap. Suaranya Bu Nanda putus-putus. Ya. Kalau suaranya Bu Nanda putus-putus, mohon dimaklumi. Kita pakai jaringan. Kalau soal jaringan, kalau jaringannya lambat atau tidak stabil, itu tidak bisa kita perbaiki dengan cepat, ya kan? Karena itu jaringan. Kita hanya bisa berdoa supaya lancar. Oke? Ya, semoga lancar hari ini ya. Oke. Biasanya kan minggu lalu 3A terakhir. Hari ini yang pertama. Nah, itu nggak apa-apa kan. Andreas Luis 29. Andres bisa dengar Bu Nanda? Jadi kamera aja ya. Ya, kalau kameranya bermasalah harus dimatikan, silakan dimatikan. Oke, bisa lihat Bu Nanda? Baik, anak-anak, ya. Iya, kenapa? Kenapa Lexio? Itu Bu. Kalimat agamanya boleh sambil baca. Boleh sambil NO. ngaca. Kalimat agamanya boleh sambil baca. Iya.
Anak-anak, Kan nggak pernah dijelasin, nggak ya, boleh. anak-anak, Bu Nanda kapan ngumpulin video? anak-anak dengerin Bu Nanda. Kalau semua ngomong Bu Nanda nggak akan jelasin loh ya. Tak kurangi poin sama anak yang nggak mau mendengarkan. Dengarkan Bu Nanda dulu. KI 4 sudah Bu Nanda jelaskan minggu lalu. Minggu ini, hari ini Bu Nanda nggak mau lagi. Karena hari ini terakhir pengumpulan. Sampai jam 9 malam Bu Nanda tunggu. Tidak ada yang bertanya lagi, bingung. Sudah Bu Nanda jelaskan dengan jelas. Kalau belum jelas kamu bisa tanya orang tua, minta tolong orang tua, tanyain lagi. Kalau sampai lu hari ini kok belum dikumpulkan, Bu Nanda nggak tahu ya, tugasnya harusnya sudah selesai. Tidak ada pertanyaan lagi harusnya. Kalau masih ada yang baru menghafal, baru buat, wah itu Bu Nanda harusnya sedih sama anak-anak kan. Harusnya sudah disiapin sudah minggu lalu. Hari ini pengumpulan terakhir kok baru dihafalin. Gimana coba? Kamu menyiksa dirimu sendiri dan kamu merepotkan orang tua namanya. Ya, sudah. Hari ini dikumpulkan, Bu Nanda tunggu sampai malam kan jadwalnya. Lalu tidak ada pertanyaan lagi, sudah Bu Nanda jelaskan bisa buat 4 kali. Teman-temanmu sudah dia ngumpulkan. Yang belum langsung gercep, langsung gerak cepet, langsung kumpulkan. Kalau misalnya susah di GCR, kamu bisa WA ke Bu Nanda. Nanti minta tolong mamamu atau papamu ngirim via WA. Atau kamu punya HP, kamu bisa kirim. Oke? Bisa? Oke. Pertanyaannya yang ya. Bisa. Jangan usah Kemarin tanya lagi aku bisa baru gini, bisa. ngumpulin, Bu. Kemarin. It's okay. Masih hari ini terakhir. Oke. Andres, kamu sakit apa? Gimana? Coba duduk yang baik, nak. Andres, dengar Bu Nanda? Ya, duduk yang baik. Ya, oke. Jangan tiduran gini, kecuali kamu sakit. Nanti benar-benar ngantuk loh. Ya. Oke, baik. Terima kasih anak-anak yang kameranya bisa dinyalain. Ya. Karena kalau kamu nggak nyala, nggak memberitahukan Bu Nanda anggap kamu nggak hadir loh ya. Harus ada aktif suaranya tetap kalau kameranya tidak dinyalakan atau dinonaktifkan. Oke? Bisa? Oke, terima kasih perhatiannya. Kadang harus matiin kamera karena Iya. Sudah nggak usah dijawab, Bu Nanda udah bilang boleh dimatikan kadang-kadang. Tapi jangan mati kalau kameranya bagus tapi dinonaktifkan dari awal sampai akhir. Bu Nanda anggap tidak hadir tanpa suara lagi. Ya, misalnya nggak ada suara sama sekali, Bu Nanda tanya nggak jawab, berarti kamu nggak hadir. Oke, hari ini Bu Nanda akan bahas sakramen taubat untuk bahan PH minggu depan. Ya, minggu lalu sudah Bu Nanda bahas sedikit, ya kan? Anak-anak sudah harus membaca PowerPoint Bu Nanda yang Bu Nanda kirim Jumat lalu. Harusnya sudah. belum dibaca. Waduh, bagaimana ini? Siapa yang sudah membaca? Oke. Foto ya, Bu, tugasnya. Coba tekan simbol raise hand. Siapa yang sudah membaca PowerPoint yang Bu Nanda kirim Jumat lalu tentang sakramen tobat? Terima kasih. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berapa ini? Kok nggak bertambah? Oke, terima kasih anak-anak yang sudah baca ya. Karena ini juga bahan, artinya kalau kamu baca berarti kamu udah nyicil bahan PH minggu depan. Oke. Yang belum kamu mesti ngebut lagi. Bu Nanda akan jelaskan secara singkat hari ini karena Bu Nanda nggak mau bahas ini. Karena Bu Nanda mau bahas yang soal latihanmu. Ya, ada yang salah, dikunci jawaban Bu Nanda kasih. Mohon maaf. Bu Nanda akan perbaiki hari ini sambil kita bahas. Bagi siapa yang belum mengisi jamrut, coba Bu Nanda mau lihat berapa banyak 3A yang belum mengisi jamrutnya. Halaman 18. Saya cuma nggak ngisi jamrut yang sakramen tobat karena itu kan menurut saya belum diajari, jadi saya nggak ngisi yang sakramen tobat. Ya, makanya Bu Nanda suruh membaca. Suruh membaca. Sama 3B. Yes, karena jawabannya semua ada di buku. Kalau yang nggak ada di buku, makanya kita bahas hari ini. Anak tadi yang bertanya pintar, pertanyaannya bagus. Tapi bukan berarti kamu tidak mengisi, tidak mengerjakan. Oke, lain kali dikerjakannya.
Makanya kita akan bahas hari ini. Iya. Kalau kamu dari nol nanti nggak tahu apa-apa, Bu, aku nggak ngerjain, itu alasan yang nggak baik. Kecuali Bu Nanda tidak memberikan bahannya. Oke, nggak apa-apa. Tapi lain kali tidak diulangi lagi ya. Oke, nanti akan merepotkan dirimu sendiri, merugikan diri sendiri. Baik, kita akan bahas nanti. Dengarkan Bu Nanda, semoga bisa Bu Nanda presentasikan tentang sakramen tobat. Sudah kamu baca, Bu Nanda sudah menyinggung minggu lalu kalau sudah ada yang menggaris. Bu Nanda bilang kan, tolong digaris ya anak-anak ya. Tahap pengakuan dosa ada 6 kan? Masih ingat? Oh, sudah ada yang ngerjakan. Oke, good job Jason. Oke. Sakramen tobat. Bu Nanda jelaskan sakramen artinya masih ingat kan anak-anak? Masih ingat minggu lalu? Sakramen. Coba Andres bisa menjelaskan apa sakramen, Nak? Siapa yang bisa menjawab sakramen apa? Diulang lagi sama Bu Nanda. Sakramen itu apa, yo? Melodi. Sakramen. Tanda atau sarana dari Tuhan. Ya, tanda atau sarana keselamatan dari Tuhan. Oke. Keselamatan dari Tuhan. Iya, betul. Ya, mohon diingat-ingat lagi apa artinya sakramen. Kita sudah belajar baptis dengan sakramen Ekaristi. Hari ini sakramen tobat. Sakramen yang ketiga, Bu Nanda mau mengajarkan sakramen tobat. Tobat, iya betul. Terima kasih Jeremy Christian. Kalau tobat sudah tahu artinya tobat. Kok jadi tomat? Tobat apa artinya tobat? Tobat adalah sikap mau kembali kepada berarti melakukan jahat. Iya. Nanti melakukan dan jahat dan mengikuti jalan Tuhan. Betul, itu tobat ya. Banyak pengertian tobat. Tobat itu kamu menyesali dosa, kemudian merubah sikap yang dari sikap yang buruk menjadi sikap yang lebih baik. Itu sikap tobat. Oke, perhatikan screen-nya. Bisa melihat screen-nya. Oke. Kalau lambat, Tidak bisa. ya sabar. Jaringannya bukan milik pribadi kita, jadi memang nggak bisa diatur. Semoga ini bisa. Sudah bisa, Nak? Oke, kita lihat dosa dulu. Nah, kalau misalnya berbohong itu dosa apa enggak? Berbohong. Dosa. Malas dosa apa tidak? Dosa. Malas dosa apa tidak? Banyak ya dosa ya. Kalau kita sebutkan dosa itu banyak. Nah, dosa itu adalah, Bu Nanda jelaskan, dengarkan dulu. Dosa itu tindakan manusia untuk melakukan sesuatu yang berlawanan. Ingat, berlawanan dengan kehendak Tuhan, kehendak Allah. Itu disebut dosa. Nah, awal mula kita sudah tahu kisah pertama kali manusia yang berbuat dosa jelas Adam dan Hawa, dalam kitab suci jelas. Nah, kisah Adam dan Hawa. Ya. Lalu akibat dosa ini apa anak-anak? Nah, ini kita perhatikan baik-baik. Karena dosa kita manusia, kita bisa merusak relasi. Tahu relasi? Hubungan kita dengan Tuhan. Iya, dengan sesama juga rusak. Hubungan dengan sesama atau Tuhan. Betul. Sesama dengan, bahkan dengan alam anak-anak. Lihat, terjadi banyak musibah di negara kita. Betul enggak? Ya, terjadi banjir, gempa bumi, betul. Ya, ada isunya terjadi tsunami lagi. Kemudian banyak kecelakaan-kecelakaan yang tidak diduga oleh manusia. Terjadi tanah longsor, banyak sekali. Ini juga akibat dosa manusia yang bisa jadi tidak menjaga alam. Oke. Nah, lihat. Tetapi Allah mau mengampuni manusia, anak-anak. Nah, dalam gereja Katolik ada namanya sakramen tobat. Ya. Allah mengampuni dosa manusia melalui sakramen tobat. Dengarkan dulu, jangan bersuara dulu. Nah,
kuasa yang diberikan para rasul. Nah, anak-anak, di dalam gereja itu ada 2 ruang. Ada 2 ruang ya, ada 2 ruangan untuk pengakuan dosa. Kalau anak-anak Katolik ya mungkin ya nanti akan tahu, karena nanti akan menerima komuni pertama dan harus menerima sakramen tobat dulu. Nah, kamu juga yang non-Katolik harus tahu bahwa di ruangan tempat pengakuan dosa itu ada 2 anak-anak. Satu ruangan kita masuk dan di dalamnya itu ada ruang terpisah. Satu untuk yang mengaku dosa, satu untuk romo, perhatikan ya kan. Jadi terpisah anak-anak, satu untuk romo, satu untuk orang yang mengaku dosa. Jadi romo mendengarkan pengakuan dosa itu di balik ada mungkin dipasang kawat-kawat kecil supaya bisa terdengar. Nah, begitu ruangannya, isi di dalam ruangan itu. Nah, yang berhak adalah uskup atau imam. Frater atau siapa belum boleh melakukan pengampunan dosa. Ya, oke. Ini perlu dihafalkan loh anak-anak. Perlu tahu ya istilah-istilah dalam sakramen pengakuan dosa. Jadi romo waktu pengakuan dosa disebut Bapa pengakuan. Nah, romo inilah yang memberikan pengampunan kepada orang yang mengaku dosa. Oke. Lalu ada istilah absolusi. Dalam buku LKS Jamrutnya juga ada absolusi. Artinya pengampunan. Oke. Penitensi. Penitensi itu artinya denda dosa. Kalau orang mendengar denda dosa, ya, denda itu kan kita mendengar denda itu duit ya kan, uang, berupa uang dan barang. Tetapi kalau denda dosa anak-anak, untuk membayar dosamu itu, dosa kita, itu dengan membayarnya dengan doa-doa dan perbuatan baik, ya. Jadi bukan dengan membayar dengan barang atau membayar uang, bukan. Tapi dengan doa dan perbuatan baik. Terakhir, peniten. Peniten ini adalah sebutan kepada orang yang melakukan pengakuan dosa. Misalnya Bu Nanda mau mengaku dosa, Bu Nanda disebut apa? Peniten. Terima kasih, pintar anak-anak sekali, bahasa langsung pintar. Oke, tahap mengaku dosa ada di buku juga, kamu nanti pelajari. Apanya lagi, Bu Nanda akan jelaskan secara singkat. Yang pertama kita berdoa dulu anak-anak, nggak bisa langsung masuk pengakuan dosa, langsung mengaku dosa. Enggak ya, berdoa dulu. Lalu pemeriksaan batin dulu, ingat dosanya apa. Ini mengingat dosa. Ya dosaku apa ya? Aduh lupa, dosanya lupa. Aduh jangan sampai anak-anak ya. Kalau kamu sampai lupa atau pura-pura lupa dosa, semakin menumpuk. Ya. Malah tambah besar. Benar. Satu hari itu manusia bisa melakukan dosa berpuluh-puluh anak-anak. Bangun aja, aduh malas banget gitu ya. Sudah dosa malas itu paling besar ya sama anak-anak, sama kita semua tuh. Sama juga Bu Nanda. Dosa malas, sering malas itu dosa besar. Marah, mama papamu, ayo mandi. Jangan cepet, langsung marah. Wah, dosa lagi, yes. Banyak sekali dosa yang kita lakukan satu hari itu tidak terhitung anak-anak. Lalu yang ketiga, kita bangun niat tobat. Tuhan, aku mau bertobat. Nah, niat dulu. Lalu pengakuan di ruang pengakuan dengan Romo, 5 nasihat pengampunan dari Romo, dan terakhir denda dosa. Oke, sudah pengertiannya sudah tadi, tolong nanti dihafalin dengan baik. Ya, dipahami tobat itu artinya apa. Oke. Saya tanya Bu. Ya. Nih. Bentar dulu, Bu Nanda jelaskan terakhir ini. Bertobat itu bisa memperbaiki kita kembali. Tadi kan merusak relasi kita dengan alam, dengan Tuhan dan sesama. Kalau kita bertobat kembali lagi anak-anak, kita bisa berdamai dengan orang lain, alam, dan kepada Tuhan terutama. Oke? Itu dia tadi penjelasan singkat Bu Nanda. Semoga anak-anak bisa memahami. Ada pertanyaan? Oke, satu-satu. One. Oke. Ustadz, siapa? Oke. Bentar.
Coba angkat tangan lagi, Bu Nanda tahu. Oke. Siapa tadi? Nomor 11. Oke, jawab dulu. Sultan. Emangnya tuh kalau dosa kenapa? Loh, kalau dosa kenapa? Bentar, Bu Nanda kok jadi dosa gitu akhir-akhirnya kalau meninggal kenapa? Kalau kamu berdosa, kita berdosa terus meninggal, iman kita anak-anak ya, dalam semua agama bukan hanya Katolik, semua agama mempercayai ada dua. Ingat nih anak-anak, ketika kita meninggal, kita tetap jiwa kita ini hidup. Jadi tubuh kita ini mati, kita punya jiwa anak-anak, setiap anak-anak punya jiwa. Jiwa itu sama dengan badan kita, bentuk kita seperti ini. Nah, ketika kita mati, anak-anak yang melakukan dosa atau manusia yang melakukan dosa akan masuk ke mana? Yang kita sebut itu neraka. Ya, neraka, siksaan abadi. Ya, neraka, siksaan abadi. Sedangkan orang yang berbuat baik selama hidupnya, mereka akan masuk ke namanya tempat yang abadi, tempat yang damai, namanya surga. Betul. Semua agama ya betul. Semua agama mempercaya itu anak-anak. Benar Bu ada? Kalau Bu Nanda benar percaya ada. Karena jiwa kita ke sana. Nanda, saya ingin bertanya. Oke, siapa? Angkat tangan dulu. Siapa yang tanya? Di neraka diapain emangnya? Satu. Nggak usah tanya Bu Nanda neraka diapain. Itu urusannya yang di atas. Tapi jelas penyiksaan. Bentuknya gimana Bu? Bu Nanda nggak bisa jawab, Bu Nanda tidak mengalami. Yang jelas kita tahu bahwa di neraka kita disiksa, di surga kita hidup damai bersama Allah, bersama Tuhan, bersama para kudus, bersama orang-orang baik. Gitu ya. Ada pertanyaan soal pelajaran kita. Jangan tanya surga neraka lagi. Saya Bu. Soal pelajaran. Oke, Andrew. Andrew bertanya, no? Oke, Jeremy? Oke. Ini Bu nanti saya bertanya pas sudah kelasnya Bu Reta. Apa? Nanti tugasnya itu lihat foto apa enggak sih Bu? Tugas apa? Oh, tugas yang kamu susun. Katanya agama itu. Yang jam 9 itu. Sebentar, Bu Nanda nggak tahu, nggak ada tugas. Kayak 4 agama itu lain lagi. Kok di foto? Oke, jangan tanya tugas-tugas, tanya pelajaran. No. Ayo 3A dong, sikap yang baik dong, nak. Satu-satu kalau mau tanya. Alexio, oke, tanya pelajaran bukan tugas lagi. Kamu kok tugas terus udahnya. Oke, Alexio tanya dulu, nak, apa? Tanya pelajaran lo ya. Bu, Romo itu juga orang biasa juga, Bu. Kenapa dipanggil Romo? Loh, kok orang biasa ya? Iya, kayak kita orang biasa. Dia memang sudah dipilih anak-anak. Jadi Romo itu ada sekolahnya. Dia memilih untuk menjadi pelayan Tuhan. Ya, sederhananya Bu Nanda pelayan Tuhan. Romo ini sekolah khusus sendiri untuk menjadi pelayan Tuhan dalam gereja Katolik. Itu disebut imam ya. Imam itu mereka punya tugas khusus. Tugas khususnya itu dalam pelayanan gereja. Ya. Jadi mereka memang disebut Romo karena memang kayak Bu Nanda kan guru. Ayo Bu Nanda guru. Kenapa disebut guru? Tugas Bu Nanda mengajar. Kalau Romo Bu, karena tugasnya dalam pelayanan umat. Jadi ada sekolah khusus Romo sendiri. Kayak Bu Nanda juga sekolah menjadi seorang guru. Kan begitu. Oke. Pertanyaan soal pelajaran. Yang lain Bu Nanda nggak mau jawab. Apa Gabriela? Kenapa Bu pengakuan dosa itu harus di depan Romo? Iya. Romo itu atau imam itu mewakili Tuhan anak-anak. Kita nggak bisa langsung. Dalam tatanan gereja itu ada ininya. Inilah aturan gereja. Kalau kita mengaku dosa ini harus kepada seorang imam. Imam itu sudah dapat hak sendiri. Kita mengimani bahwa Tuhan hadir melalui imam atau Romo. Jadi Romo hanya tingkatan Romo atau uskup atau dengan paus bisa pengakuan dosa. Tidak bisa di orang lain. Bisa. Romo juga mengaku dosa anak-anak.
Jangan kamu pikir, Bu, Romo mengaku dosa enggak? Mengaku dosa. Kepada siapa kalau Romo mengaku dosa? Kepada sesama Romo. Atau kepada uskup yang lebih tinggi di atasnya. Oke, paham? Ya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Bagus-bagus. Saya ingin bertanya lagi, Bu. Bu Nanda, saya mau bertanya. Soal pelajaran. Oke, jawab apa? Sultan? Itu nanti kalau masa kecilnya dosa, terus waktu masa besarnya berbuat baik, itu masuk di mana? Neraka apa surga? Loh, terakhir dia berbuat baik atau dosa? Berbuat baik kan? Sudah pasti masuk surga. Udah jelas. Waktu kecilnya dia Yang waktu kecilnya dia berbuat dosa, waktu sudah besarnya Berbuat baik. berbuat baik. Iya, berbuat baik. Kemudian terakhir dia berbuat baik kan, Jo? Ya berarti masuk surga. Dosanya itu sudah digantikan dengan perbuatan baiknya. Gak masalah. Oke? Baik. Ya. Oke. Pertanyaan terakhir. Satu terakhir, Bu Nanda. Bu Nanda mau kasih tahu jamrutnya. Saya. Siapa tadi? Peter. Peter. Oke, Peter. Oke. Kenapa ruangannya harus dipisah? Iya, betul. Antara orang yang mengaku dosa sama Romo. Ya, kita ini butuh namanya privasi. Apa namanya, Nak? Supaya aman, maksudnya supaya Romo tidak melihat, oh itu kamu, oh yang mengaku dosa, Bu Nanda kenal misalnya kan. Makanya ditutup ruangan supaya yang didengar Romo itu adalah pengakuannya, dosanya, bukan melihat orangnya. Jadi dikasih ruang namanya ruang privasi, ruang pribadi kita supaya tetap apa namanya anak-anak, supaya tidak terlihat benar-benar kita juga, supaya tidak malu atau misalnya atau kita tidak ini apa namanya, aduh aku kenal Romonya, aku sungkan mengaku dosa, kan bisa seperti itu. Nah, di ruangan itu dikasih ruang namanya ruang pribadi untuk kita. Jadi Romo dan kita itu tidak saling melihat siapa orangnya, tapi mendengarkan apa dosa-dosanya. Seperti itu yang penting anak-anak. Oke? Oke, baik. Pertanyaannya Bu Nanda stop dulu. Bu Nanda mau 2 menit kita bahas ini. Halaman 18. Coba dibuka dulu jamrutnya halaman 18, Nak. Oke. Ya. Dikunci jawabannya Bu Nanda. Kan sudah Bu Nanda kasih. Sekarang nomor 19 dulu. Halaman 19. Nomor 9. Jawabannya itu adalah 2. Kamar pengakuan dosa terdiri atas 2 ruangan. Ditandai 2. Kemarin kunci jawabannya Bu Nanda kan 3. Salah Bu Nanda, salah ketik. Ya, salah ketik. Yang mana Bu Nanda? Halaman 19 nomor 9 Romawi 1. Ya, sudah lihat, sudah diperbaiki? Oke. Maksudnya yang mana sih? Sudah diperbaiki? Siapa yang tidak mengerti selain Peter tadi? Kamu nggak mengerti, Peter? Ya, sudah. Oke, jawab kamu. Ini sih sudah dijawab. Pilihan gandanya semuanya dijawab. Terus kalau Romawi 2 itu dikerjainnya cuma 2 nomor. Nomor 3 sampai Romawi 3 itu belum dikerjain. Lihat kunci jawabannya Bu Nanda ya, Peter ya. Bu Nanda sudah kirim kunci jawabannya seminggu yang lalu. Sudah Bu Nanda kirim. Ya, Bu Nanda hanya memberitahukan nomor 9. Karena Bu Nanda setelah mengoreksi, nomor 9 itu di kunci jawaban Bu Nanda tulis 3. Bu Nanda salah ketik. Jadi jawabannya langsung kamu silang. Jawabannya 2B. Sudah? Oke, jangan ada yang protes lagi, jangan ada yang bingung lagi. Tanya ke Mama. Terima kasih. Jangan ada yang protes. Bu, dikunci jawabannya 3. Enggak, sudah Bu Nanda. Ada bukti rekamannya loh ya. Kecuali Bu Nanda memang salah, tidak memperbaiki, boleh kamu protes. Oke, nanti Romawi 2 kalau misalnya ada yang masih salah jawaban Bu Nanda di kunci jawaban, Bu harusnya jawabannya nih. Boleh WA Bu Nanda atau chat di GCR-nya Bu Nanda. Oke? Semua boleh anak-anak. Kalau mau bertanya boleh. Oke? Baik, waktu kita ini terbatas. Saya mau bertanya. Terakhir ya, karena waktunya terbatas. Iya, kenapa nak? Tanya apa?
Ada PR kah dari Bu Nanda? Tidak ada PR. Bu Nanda hanya suruh menyelesaikan halaman ini terakhir Sakramen Tobat. 18, 19, sampai 20. Itu sudah, tolong kamu kerjakan dan cocokkan kunci jawaban dari Bu Nanda. Oke? Paham? Hari ini? Oke. Terima kasih untuk hari ini anak-anak. Bu Nanda harus masuk ke kelas berikutnya. Oke, terima kasih. Nanti doa sama Bu Reta, oke? Bisa? Oke. Ya, kalau misalnya ada pertanyaan lagi, lanjut ke WA lagi. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya.